Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bisahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik teman-teman, alhamdulillah ya kita pada pertemuan yang ke-12 ini ya, kita tidak terasa sudah hampir selesai ya, tinggal 2 kali lagi kita perjumpaan kuliah ini eh, tiba-tiba saja sudah mau selesai saja ya, padahal ya rasanya tuh kayak baru kemarin kita membuka perkuliahan ya, pendidikan agama Islam ini tiba-tiba saja sudah pertemuan yang ke-12 mungkin ya nggak akan terasa lagi atau udah UAS saja kan ya, ataunya udah selesai, ataunya udah selesai kuliah ya. Mungkin yang kemarin baru rasanya tuh masuk SMA ya, tentunya udah lulus kuliah gitu kan. Artinya tuh waktu begitu singkat ya teman-teman ya, waktu itu begitu singkat. Ya, begitulah ya hidup di dunia itu ya, memang waktu sangat singkat ya. Nah, dalam kehidupan yang sangat singkat ini ya, kita harus tahu ya bahwa ini adalah bekal ya teman-teman, ya bekal dalam menuju kehidupan yang abadi ya. Oleh karena itulah ya, untuk menuju kehidupan yang abadi ini ya diperlukan suatu sistem ya, cara ya agar kita itu tidak salah dalam melangkah ya, tidak salah dalam mengambil keputusan ya. Sehingga kita harus tahu nih hukum-hukumnya ya, kita harus tahu hukum-hukumnya. Hukum-hukum baik yang berhubungan langsung pada Allah Subhanahu wa taala maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan sesama manusia ya. Nah, pada pertemuan kali ini memang kita bicara mengenai hukum Islam ya. Yaitu hukum Islam itu bicara masalah hukum itu sebenarnya bicara masalah tata cara aturan ya, syariat ya. Nah, itu hukum ya. Nah, pada pertemuan kali ini mengenai hukum Islam ya, sebagaimana tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar nih. Oke, terbuka. Bentar ya, agak-agak. Oke. Yep. Oke, mengenai hukum Islam tadi ya, hukum Islam itu luas teman-teman ya, hukum Islam itu luas. Jadi kita mungkin tidak akan pernah bisa membahas ya mengenai hukum Islam ini secara mendetail ya, apalagi kita hanya pendidikan agama Islam ini hanya di satu semester ini saja ya, dalam masa perkuliahan teman-teman. Dari 8 semester itu kan cuma semester 1 doang kan, agama Islam, pendidikan Pancasila ya. Yang seharusnya itu adalah kalau dibilang tuh sesuatu yang harus ditanamkan ya. Sesuatu yang harus ditanamkan harusnya berulang-ulang ya teman-teman ya. Kayak seperti kita ini deh ya, menggali sumur ya. Dalam menggali sumur itu kan kita nggak bisa sekali mukul ya teman-teman ya. Pasti kan kita berkali-kali mukul kan biar dalam gitu kan, biar istilahnya tuh dia tuh bisa menancap ke dalam gitu kan. Nah, mungkin ini bisa jadi satu masukan nanti yang mudah-mudahan ya, mata kuliah yang memang membentuk karakter ya seperti agama dan Pancasila itu seharusnya di setiap semester itu seharusnya ada ya. Jadi bukan hanya di semester 1, dan ini pun di semester 1 pun ya secara online ini sebenarnya online atau offline sebenarnya kalau menurut saya teman-teman itu balik lagi tergantung pada niat ya. Kalau memang niatnya ingin kuliah ya pasti ya dia akan memperhatikan ya, mendengarkan, atau mungkin dengan cara itu membuktikannya itu dengan cara on cam ya, kalau memang secara online ya, secara daring ya. Kalau secara offline ya mungkin dia akan duduk paling depan gitu. Jadi segala sesuatu itu ada indikatornya teman-teman ya. Itu ada istilahnya itu alamat ya. Bahasa itu alamat. Alamat itu ada spesifikasinya gitu loh ya.
Nah, jadi ada tanda-tandanya gitu ya, ada tanda-tandanya. Kalau memang sesuatu yang apa ya, serius. Jadi kita tuh nggak bisa, "Oh, saya serius, Pak," tapi ya mohon maaf, misalkan ya tidak ada alasan yang tepat, off cam ketika, online ya kan. Lalu ketika dipanggil-panggil ya, responnya lama. Nah, itu walau alam ya. Nah, itu sebenarnya indikator-indikator ya. Dan terlebih lagi ketika ujian ya, copy paste, kopas gitu kan. Nah, terus makanya saya kan pengennya itu tulisan tangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau walaupun sebenarnya nggak boleh ya, lagi-lagi saya sering ulang ini sebenarnya nggak boleh gitu kan. Ini tidak diperbolehkan untuk mencet atau mencontek ya. Tapi kalau mencontek dengan tulisan tangan itu walaupun berdosa, walaupun bersalah, tapi itu salah itu masih satu gitu. Hanya mencontek saja, tidak-tidaknya itu masih ada yang nyangkut di kepala gitu kan ketika teman-teman tuh menyalin, yang teman-teman lihat gitu. Nah ini yang bikin apa namanya, ini bicara masalah hukum gitu kan, ini yang bikin masalahnya ini salah dosanya itu murokab atau double gitu kan. Ini udah mencontek ya, kopas, copy paste ya, terus, udah gitu, nggak diedit lagi kan, bener-bener bulet-bulet itu dari ini, dari apa namanya, dari internet itu ketahuan banget ya, kelihatan banget itu ya. Nah itu istilah tuh udah murokab banget itu ya dosanya ya. Nah itu secara hukum nggak boleh gitu kan. Baik itu hukum apa namanya, secara negara maupun secara syariat sama-sama tidak diperbolehkan ya. Nah itu bicara masalah hukum gitu ya. Nah, agama Islam ini adalah agama yang sempurna ya teman-teman. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu ya, agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu," ya. Artinya pada saat itu Islam sudah sebagai agama yang sempurna, ya telah disempurnakan oleh Rasulullah ya, utusan yang terakhir. Nah, dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ya, itu mengenai anjuran untuk masuk dalam agama Islam secara kafah dan, dilarang untuk mengikuti, apa namanya, langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu, ya. Nah, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, oleh karena itu kan memiliki hukum-hukum, ya, hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan, manusia, gitu ya, mengatur segala aspek kehidupan manusia. Nah, dalam, menjalankan hukum-hukum ini mungkin bisa dikemas ya, dengan berbagai macam, bentuk ya. Misalkan kalau di Indonesia ya, dikemas dalam bentuk, Pancasila gitu kan kalau di Indonesia, karena falsafah negara kita adalah Pancasila, ya. Yang penting kan dalam Pancasila itu ada, nilai-nilai ketuhanan gitu kan, dan bahkan banyak sekali nilai ketuhanannya. Nah, itu salah satu contohnya ya dalam menjalankan hukum Islam gitu kan, menjalankan hukum Islam ya. Oke mungkin, secara nama ya mungkin tidak secara vulgar gitu, tapi, dikemas ya dengan, apa namanya, falsafah negara tapi mengacunya ke sana gitu ya. Mengacunya itu untuk menjalankan hukum Islam itu gitu kan. Ya tidak masalah ya. Nah, Islam adalah agama yang sempurna ya, yaitu agama, yang mengandung 3 aspek. Nah, ini sudah pernah saya bahas ya teman-teman ya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak ya. Nah, hukum Islam ini berada pada aspek syariah ya, syariah, yaitu, mempraktekkan dan aktivitas ya. Hukum itu kan mengatur aktivitas kehidupan kita kan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, ya kan? Nah, ini syariat, ya syariah, practice and activities, yaitu apa namanya, mempraktekkan dalam aktivitas kita, adanya perintah dan adanya larangan, ya. Nah, perintah dan larangan ini ya ada 2 aspek secara garis besar, yaitu ibadah dan muamalah, ya, hukum Islam. Nah, kalau secara apa tuh, di pertemuan yang kedua itu ya mengenai al-mashadirul ahkam atau dasar-dasar hukum Islam itu, yaitu kemarin sudah kita bahas di pertemuan kedua, yaitu Al-Qur'an, hadis ya, lalu ada apa tuh ijma atau qiyas ya, lalu ada nah nanti juga ada ya di bawah ini ya. Nah ini, ada ibadah, ada muamalah. Nah yang ibadah ini bersifat kaku ya, bersifat, apa namanya, dia pasti ya, ibadah itu ya
Oh, ada yang baru mau mandi ya? Oke, silakan. Oke, ibadah ini bersifat kaku ya. Ibadah ini dia bersifat kaku. Artinya apa? Kaku itu maksudnya kalau diperintahnya A, ya harus A ya. Ya. Kalau ibadah ya misalkan harus A, maka dia harus A dijalankannya. Tidak boleh menjadi B. Misalkan sholat subuh 2 rakaat gitu ya. Sholat subuh 2 rakaat, maka harus 2 rakaat. Ya, tidak boleh sholat subuh itu menjadi 3 atau menjadi 1 atau menjadi selain dari 2 rakaat. Ya, artinya kaku. Ya, ibadah itu bersifat kaku. Dia bersifat pasti. Kalau diperintahkan A ya harus A. Ibadah itu kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Kalau misalnya nih, misalkan siapa nih si tadi mana Renaldi, tadi mana Renaldi yang lagi on cam tuh, atau Azhar ya. Azhar misalkan mau nikah nih ya. Azhar mau nikah misalkan. Misalkan Azhar ingin menikah gitu. Terus si perempuan ini yang dinikahin ini dia minta syarat-syarat. Gini gitu kan. Nah, selama syarat itu baik gitu ya, sama syarat itu baik, ya udah jalankan. Nah, itu kan salah satu membuktikan cinta gitu kan. Nah, itu jadi ibadah itu adalah salah satu aspek untuk membuktikan ya bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, misalkan Allah suruh kita seperti ini gitu kan. Terus nanti kita nggak mau kayak gitu. Nah, itu terus kita ngomongnya cinta. Nah, itu kan artinya aneh gitu ya. Nah, itu ya. Makanya kalau dalam ibadah ini sebenarnya lebih ke apa ya? Ke sesuatu yang memang sudah hukumnya itu pasti ya. Nah, walaupun banyak ya, ibadah itu banyak. Sholat ya, sholat sebenarnya itu banyak kan, ada sholat wajib, nah sholat sunnah itu banyak. Ya, dalam sholat sunnah itu ada berbagai macam, ada sholat sunnah. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat, ada orang yang tiba-tiba saja kok sholat 2 rakaat ya. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak ya. Jadi dia terlepas dari apa namanya waktu ya. Ya silakan kalau mau sholat 2 rakaat silakan tuh namanya sholat sunnah mutlak. Nah, wah, udah dikasih batas aja nih waktunya. Oke, teman-teman, nanti kalau misalkan kita mati ya, ini 10 menit nih ya, kalau misalkan kita tiba-tiba saja waktunya habis, kita mulai lagi ya. Ini karena Zoom-nya ini kemarin ada sesuatu ya. Jadi tiba-tiba saja balik lagi ke basic ya. Padahal kemarin sudah disetting untuk yang unlimited ya, tapi ini dia balik lagi ke basic. Mau ya. Oke, teman-teman, bentar ya. Aduh. Oke, teman-teman, mohon maaf. Tadi ya, jadi dalam ibadah itu memang sifatnya dia kaku, mutlak ya. Istilahnya itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya, tidak bisa diubah-ubah lagi ya kalau ibadah ya. Nah, dalam syariat muamalah. Nah, ini muamalah ini yang memang lebih istilahnya tuh lebih menarik ya. Kenapa? Karena muamalah ini dia sifatnya fleksibel ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kemarin kita sebenarnya sudah bahas ya teman-teman ya. Kita sudah bahas di pertemuan kedua, yaitu mengenai al-masadirul ahkam atau dasar-dasar hukum dalam Islam. Yaitu pertama Al-Quran, hadis. Nah, ini yang secara primer ya, secara pokoknya yaitu Al-Quran dan hadis.
ya. Lalu secara turunannya sekunder itu ada ijtihad, ya. Nah, ijtihad ini juga harus mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, ya. Yaitu ada kias, ada ijma, ada istihsan, ya, ada istislah, ya. Ada sadud zari'ah, ada urf, ya, ada lagi syar'i man qoblana, ya. Nah, itu merupakan apa namanya? Dasar-dasar hukum dalam Islam, ya, dasar-dasar hukum dalam Islam. Ini kita sudah bahas pada pertemuan kedua kemarin, ya. Mungkin teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya lagi, ya. Nah, lalu ini juga sebenarnya sedikit banyak ini sudah kita bahas nih mengenai apa namanya? Nah, falsafah syariah, ya, sebagai landasan filosofis fikih, ya. Itu pertama, nah, ada pondasi yaitu akidah. Tadi ini sebenarnya membahas yang Islam, the way of life itu, ya. Yaitu pertama akidah. Ketika akidah itu sudah kuat, maka diturunkanlah syariah dan akhlak, ya, syariat dan akhlak, ya. Nah, ketika syariat dan akhlak itu sudah kuat, ya, maka ada ukhuwah, ya, ada ukhuwah, yaitu adanya persaudaraan. Nah, ini sebenarnya kalau apa ya, kalau saya bawa ke Pancasila nih sangat cocok sekali, ya. Yaitu pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oke, mungkin saya nanti saja bahas itunya, ya. Saya akan lebih kepada ke hukum Islamnya saja, ya. Ini sangat sangat apa ya, kalau menurut saya sangat menarik karena sangat klop gitu ya dengan Pancasila, ya. Sangat klop dengan Pancasila. Oke. Nah, yang pertama itu ada akidah, ya. Akidah itu adalah fondasi dalam dalam menjalankan suatu hukum, rasa percaya pada hukum itu harus ada. Itu dalam Islam itu ada akidah, ya. Kalau akidahnya saja itu lemah, gimana kita mau menjalankan, gimana kita mau percaya gitu kan? Ya. Misalkan Rinaldi mana Rinaldi? Ini Rinaldi biasanya rajin banget nih. Kan Azhar nih, Azhar, ya. Azhar? Oh, Azhar memang ada. Oh, Azhar ada Azhar. Ya kan? Nah, ini gimana kita mau menjalankan suatu perintah dan larangan, kecuali kalau terpaksa. Nah, ini bahaya, ya. Kalau terpaksa itu bahaya, teman-teman. Kenapa? Khawatirnya, ya, nanti ketika apa ya, kondisinya itu misalkan gini, awalnya mungkin ada paksaan nih, ada paksaan, ya kan? Tapi paksaan ini ternyata tidak menimbulkan kesadaran, ya. Oke, mungkin dilakukan, ya. Mungkin dilakukan, tapi, ya, begitu paksaan-paksaan itu hilang, ya, maka dia akan kembali kepada asalnya. Nah, ini bahaya. Dia tidak meresapi, ya, dia tidak istilahnya itu ya meresapi dan tidak merasakan manfaatnya gitu kan, sehingga dia akan merasa, ya, contoh misalnya gini deh, ya. Misalkan nih nerobos lampu merah gitu, ya. Mungkin ketika ada Pak Polisi gitu kan, tuh tertib tuh, ya, tertib. Berhenti semua di belakang apa, garis apa tuh, penyeberangan zebra cross gitu kan. Tapi begitu Pak Polisinya nggak ada, lampu merah, motor lewat, mobil lewat, angkot lewat. Nah, itu artinya apa? Dia tidak memiliki kesadaran, ya. Artinya itu paksaan yang tidak menimbulkan kesadaran. Nah, dalam akidah itu tidak seperti itu. Ya, dalam akidah itu, ya, apa ya, kita tuh memang secara nyata, memang seharusnya Allah itu kan Maha melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, ya. Oleh karena itulah, ya, kita harus 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 bisa tuh selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga, ya, segala aturan, ya, segala hukum itu kita jalankan sesuai dengan perintah kan. Sehingga akan menimbulkan akhlak, ya, menimbulkan akhlak. Dan ketika akhlak itu sudah baik, pasti akan menimbulkan persaudaraan, ya. Nah, ketika menimbulkan persaudaraan, nah, ini aduh saya ngelihat ini kok apa ya, akidah itu ketuhanan yang Maha Esa, syariat dan akhlak itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Cocok ya. Cocok banget kan? Ya. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan, memanusiakan manusia itu apa? Dia menjalankan syariat, ya kan? Yang adil dan beradab, akhlak, adab, ya. Persatuan Indonesia, ukhuwah, ya, luar biasa, ya. Nah, kan Persatuan Indonesia ukhuwah. Ini Pancasila ini, ya.
luar biasa ya. Ternyata Islam dan Pancasila itu sangat klop ya. Nah, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nah, kerakyatan yang ini keadilan, keseimbangan, kemaslahatan. Nah, ini sila keempat ini ya. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, falah ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, falah itu kemenangan dunia dan akhirat ya, falahnya itu ya, luar biasa. Ini Pancasila ya. Ya. Saya jadi kaget ya, padahal ini materi ini pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Benar-benar klop dengan Pancasila ya. Luar biasa, subhanallah ya. Jadi aneh ya kalau ada yang memisahkan Pancasila dengan agama Islam tuh aneh banget ya. Aneh bin ajaib itu orang ya. Oke, nah ya saya lanjutkan ya. Kalau saya jadi kaget sendiri ya. Nah, sistem syariah adalah sistem terbaik ciptaan Allah yang harus diikuti ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Jathiyah ya. Langsung saja saya bacakan artinya. Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syariat, maka ikutilah syariat itu ya. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang memahami syariat ini secara tidak benar gitu kan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengikuti syariat atau hukum ya, hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini Quran surat Al-Jathiyah ya. Wah, ini waktunya nanti kalau putus kita sambung ya teman-teman ya, kita masukkan lagi ya. Ini udah Ya Pak. 1 menit nih ininya. Nah, muamalat ya ada inti terdalam dari tujuan agama Islam atau maqasid syariah ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya maqasid syariah atau mungkin saya pernah menyampaikan ya mengenai maqasid syariah itu tujuan syariat. Nah, diadakannya hukum ya, hukum itu ada tujuan teman-teman ya. Hukum itu ada tujuannya. Jadi bukan cuma sekedar perintah dan larangan saja. Misalkan contoh tadi ya, kenapa kok ketika lampu merah kita harus berhenti? Karena di situ ada orang lain yang ingin lewat, kendaraan lain yang ingin lewat gitu kan, sehingga kita harus berhenti. Tujuannya kenapa? Biar tertib, biar tidak kecelakaan, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Itu saja yang sederhana gitu.